Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Heri akan bersama-sama kali ini untuk belajar kemuhammadiyahan live di channel YouTube-nya Pak Heri yang sangat fenomenal. Baik, sebelumnya ini kelas 3 ya, karena Pak Heri juga ngajar kelas 5, kelas 6, tapi kali ini Pak Heri akan bertatap muka dengan kalian kelas 3. Baik, Pak Heri akan menyapa dulu kelas 3A Ibnu Sina, apa kabar? Kelas 3B Ibnu Rusdi, kelas 3C Al-Khawarizmi, dan kelas 3D Al-Farabi, yang soleh-solehah dan ganteng-ganteng serta cantik-cantik. Baik, hari ini pelajaran kemuhammadiyahan bersama Kiai Heri bersama Pak Heri. Nah, bagi kalian yang di rumah boleh menyiapkan buku kemuhammadiyahannya. Ya. Oke, siapkan dulu buku kemuhammadiyahan karena kita akan belajar materi kemuhammadiyahan kelas 3. Boleh sambil dibuka. Nah, dibuka di bab 5 tentang janji pelajar Muhammadiyah. Nah, sebelum kita nanti menghafal bersama janji pelajar Muhammadiyah, yang mungkin ada beberapa siswa yang sudah hafal di luar kepala. Tapi sebelumnya kita akan belajar dulu tentang IPM. Nah, apa itu IPM? Bisa dilihat di buku paket kalian di halaman 70. Nah, bagi kalian yang mungkin bukunya tertinggal di sekolah, mungkin belum sempat mengambil atau mungkin ketelingsut, tenang saja. Pak Heri akan menyiapkan di belakangnya Pak Heri buku kemuhammadiyahan yang sangat besar. Celing. Hehe, sudah ada. Kelihatan? Nah, ketutupan Pak Heri ya. Pak Heri akan menghilang dulu. Sudah hilang belum? Sudah hilang belum? Belum. Oh, belum. Bismillah. Celing. Nah, ini kita akan belajar tentang mengenal IPM. IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri di Surakarta pada tanggal 5 Safar 1381 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Juli 1961 Masehi. IPM adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar. IPM berakidah Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. IPM merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan pada sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Bisa juga di sekolah Aisyah seperti kita. Jadi organisasi di sekolah Muhammadiyah atau Aisyah bukan OSIS tetapi IPM. IPM sempat berubah menjadi IRM atau Ikatan Remaja Muhammadiyah. Kemudian mulai tahun 2007 pada muktamar di Solo disepakati berubah menjadi IPM kembali atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Baik, yang di buku ini salah ya, bisa diganti. Nah, tujuan IPM adalah terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang lambang IPM. Ada di buku kalian di halaman 71, benar sekali. Silakan kita lihat bersama. Lambang IPM.
lambang IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Baik, di situ gambarnya hitam putih. Kita akan cari di Google supaya gambarnya berwarna. Kita ketikkan lambang IPM. Baik, sudah muncul. Nah, inilah lambang IPM yang berwarna. Pilih satu. Baik. Bentuk segi 5 perisai runcing di bawah. Ini bentuknya seperti pena. Di runcingnya ke bawah seperti pena. Kemudian warna kuning ini berarti keagungan dan ketuhanan. Terus warna putih ini berarti kesucian. Merah berarti keberanian. Kemudian ada gambar matahari yang bersinar. Jumlahnya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terletak di tengah perisai atau yang seperti pena itu. Itu ternyata merupakan lambang Muhammadiyah. Gambar matahari berwarna kuning menunjukkan bahwa IPM adalah bagian dari Muhammadiyah. Nah, terus ada gambar buku. Ini berarti pengetahuan. Atau bisa juga berarti Al-Quran yang suci. Karena warnanya di situ putih. Putih melambangkan kesucian. Nah, adapun warna hijau ini menunjukkan agar ilmu yang diperoleh dapat mempertebal keimanan. Kemudian di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Al-Quran dalam surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, kalau dalam Al-Quran kita cek ya, ternyata di surat Al-Qalam ayat pertama, nah ini bunyinya Nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ya. Jadi memang lambang IPM ini berbentuk pena. Karena semboyannya juga dalam surat Al-Qalam yang artinya pena. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan belajar tentang janji pelajar Muhammadiyah. Ini yang sering kita ucapkan setiap Senin ya, ketika kita upacara, ada petugas upacara yang membacakan janji pelajar Muhammadiyah, kemudian ditirukan oleh seluruh siswa. Bagaimana bunyinya? Apakah kalian masih ingat? Baik, Pak Eri akan bacakan seperti di saat upacara dan kalian menirukan. Boleh dalam hati, boleh disuarakan dengan lantang dan keras supaya nanti bisa hafal dan kita bisa melaksanakannya. Baik, kita lihat ya di buku halaman 75. Janji pelajar Muhammadiyah. Janji pelajar Muhammadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru.
3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Luar biasa sekali. Terima kasih bagi anak-anakku yang sudah menirukan. Jangan lupa semakin kita banyak mengulang-ulang menirukan janji pelajar, insya Allah kita akan lebih mudah menghafalnya. Dan ingat, janji pelajar yang sering kita ucapkan tidak hanya untuk dihafal saja, akan tetapi juga perlu kita amalkan. Sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Karena yang kita ucapkan adalah janji, sehingga janji itu adalah hutang dan hutang harus ditepati. Semangat untuk melaksanakan, mengaplikasikan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari janji pelajar Muhammadiyah yang sering kita ucapkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar. Bagi pelajar Muhammadiyah, pasti dia bangga menjadi seorang siswa atau seorang pelajar. Nah, ada ciri-ciri siswa yang bangga sebagai pelajar Muhammadiyah. Ada di buku halaman 77. Kita lihat. Aku bangga sebagai pelajar Muhammadiyah. Nah, kalau kita bangga sebagai pelajar Muhammadiyah maupun Aisyah, maka kita juga harus memiliki ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama adalah dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf adalah mengajak kebaikan, dan nahi munkar adalah mencegah kemungkaran. Selalu taat dan patuh kepada Allah terhadap semua perintah dan larangan Allah. Berusaha menyiarkan atau mendakwahkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah rajin sholat 5 waktu dengan penuh kerelaan dan kesungguhan. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan dan melakukan sholat berarti dia menegakkan agamanya. Rumah tanpa tiang sama saja bukan rumah. Mengaku Islam tetapi tidak melakukan sholat sama saja merobohkan agama Islam. Baik. Selanjutnya adalah yang ketiga, rajin belajar dan mandiri. Nah, yang keempat adalah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis di situ tertulis ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, tulisannya kecil sekali. Nah, selesai sudah ini materi bab 5 tentang IPM juga janji pelajar Muhammadiyah. Nah, setelah kalian mendengarkan atau menyimak video ini, maka yang terakhir sebelum Pak Heri tutup, jangan lupa klik link di bawahnya untuk latihan soal. Insya Allah mudah-mudah semuanya. Ada 10 soal, silahkan dikerjakan dengan baik. Mudah-mudahan nilainya 100 semuanya. Baik, demikian dari Pak Heri. Jangan lupa klik link di bawahnya untuk mengerjakan atau mendapatkan soalnya.
dikerjakan dengan hati-hati, kemudian nilai kalian nanti Pak Heri akan tahu, sudah muncul di komputernya Pak Heri berapa nilai kalian. Mudah-mudahan nanti nilainya bagus-bagus semuanya. Baik anak-anakku sekalian, kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D SD Unggulan Aisyah Bantul yang solih-solihah. Demikian sedikit Pak Heri menemani kalian dalam belajar di channel YouTube Pak Heri. Mudah-mudahan bisa membantu dalam kalian belajar memahami pelajaran kemuhammadiyahan di masa pandemi COVID-19. Jangan lupa selalu sisipkan doa setiap sholat supaya Allah selamatkan kita semua, keluarga dari segala macam wabah dan penyakit, dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Pak Heri sampaikan. Sampai ketemu lagi besok ya di sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.